Halo, Assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Baik, melanjutkan 4 kotak ajaib mengenai penjualan. Setelah kemarin membangun kepercayaan, yang kedua kemudian membangun kebutuhan. Nah, sekarang ini kita sampai di membangun solusi ya. Jadi setelah orang percaya kepada kita, kemudian orang membutuhkan sesuatu dari kita, baik itu produk, jasa maupun hal-hal yang lain yang kita tawarkan kepadanya, maka sekarang kita sampailah ke membangun solusi. Teman-teman, bicara membangun solusi itu tidak lepas dari posisi diri Anda, posisi dari diri saya sebagai penjual. Jadi zaman dulu salesman itu adalah menjelaskan, menawarkan, menjelaskan tanpa melihat ekspresi dari orang yang diajak bicara, tanpa melihat ekspresi orang yang kita telepon, tanpa melihat komen dari orang yang kita WA. Jadi kalau marketing yang kekinian itu adalah bicara dan mendengar, bicara dan menjawab dan bertanya. Jadi kita menggali apa yang paling ditakutkan oleh calon pembeli, apa yang paling disukai oleh calon pembeli. Jadi muternya di situ. Jadi intinya di apa yang paling ditakuti dan apa yang paling dia kejar untuk cari gitu. Nah, salesman itu modalnya biasanya nekat aja, berani dia keliling dari pintu ke pintu, dia telepon, semua di teleponnya, dia WA, semua di WA-nya, tapi dia tidak ahli produk. Loh Pak, dia kan udah tahu Pak produknya. Iya, dia tahu produknya, tapi dia hanya tahu ciri-ciri produk, harga, dan fitur-fiturnya saja. Tapi dia kurang mengeksplorasi adanya manfaat. Nah, di atas tingkat salesman itu ada yang namanya konsultan, Pak. Jadi untuk lebih ahli ya dari salesman itu namanya konsultan. Konsultan ini dia ahli produknya. Dia juga sudah membongkar produk-produk dari pesaing-pesaingnya. Seperti misalnya Nasmoko, dia jual Avanza, tapi dia beli mobil Nissan, Pak. Dia beli mobil Nissan dan dia kendarai, sehingga dia bisa cerita apa keunggulan Avanza dibanding Nissan, apa keunggulan Avanza dibanding dengan Honda dan lain sebagainya. Jadi ini namanya konsultan. Jadi dia satu tingkat di atas salesman. Dan konsultan ini sudah bisa melakukan negosiasi dengan baik gitu. Negosiasi gimana, Pak? Nah, ini yang perlu diingat teman-teman. Jadi Anda atau saya itu kan adalah wakil dari perusahaan di mana kita bekerja.
wakil dari pemilik perusahaan. Jadi memang kita harus memuaskan calon customer kita, tapi jangan sampai kita berperang dengan harga misalnya. Jadi kita turunkan harga sampai kita nggak punya untung, itu namanya kita konyol. Jadi menjual dengan semurah-murahnya itu hasilnya adalah membahayakan diri Anda. Jadi kalau Anda bisa meninggikan kualitas produk, menyampaikan manfaat-manfaatnya, Anda tahu posisi calon pembelinya itu seperti apa, apakah dia punya ketakutan tertentu yang bisa Anda pengaruhi untuk segera membeli barang ini, atau dia punya nafsu atau punya kehasratan yang tinggi untuk segera memberi barang itu, maka Anda harus sabar dan tahan, jangan memberikan harga semurah-murahnya. Ibaratnya mau makan apa Anda kalau Anda nggak dapat untung itu. Jadi kembali ke salesman dan konsultan, Anda naik tingkat menjadi konsultan, yaitu yang tahu banget tentang produknya dan bisa membandingkan dengan produk pesaingnya. Di atas itu masih ada lagi yang namanya master. Master itu di atas konsultan. Nah, master itu adalah orang yang terbaik di bidangnya. Sangat baik, terbaik itu. Juara 1. Number 1. Contoh, Anda jadi ahli dokter, ahli kulit, terkenal di kota itu. Jadi semua orang, apalagi dia sudah tahu kualitas Anda dalam menangani pasien, maka orang berantri berjam-jam, dia datang ke tempat Anda dan dia akan rela mengantri berlama-lama untuk Anda periksa. Anda suruh buka celana, Anda suruh nungging, Anda suntik, dia beri resep yang mahal, mereka akan nurut-nurut saja. Itu sehingga Anda menjadi orang yang disegani oleh konsumen Anda. Jadilah orang yang master di bidangnya. Nggak masalah Anda salesman, Anda jual mobil, Anda jual motor, tapi posisi Anda adalah master. Jadi pengetahuan Anda maksimal mengenai produk yang Anda geluti. Kemudian Anda cari tahu kelemahan dari pesaing itu apa saja, dan posisi tangan Anda di atas. Jadi Anda jangan minder. Memang benar kita penjual itu membutuhkan pembeli, tapi pembeli juga membutuhkan kita. Jadi levelnya kita yang di atas. Kayak konsultan tadi, kayak master tadi. Kalau pulang setelah diperiksa oleh dokter, maka pasiennya mengucapkan terima kasih. Jadi kalau Anda ada orang membeli barang Anda, usahakan orangnya yang berterima kasih kepada Anda. Itu namanya posisi master. Nah, kembali ke solusi. Jadi Anda memberikan solusi kepada orangnya. Jadi harap diingat, Anda itu arahkan ke apa yang menakutkan dia. Misalnya gini, Pak, saya tahu Bapak orang kaya. Saya tahu persis. Tapi ini masalah biaya pendidikan anak-anak itu kadang-kadang harus dikelola, Pak. Kalau Bapak pas semesteran, lalu anak harus butuh uang untuk bayar UKT, sementara Bapak
uangnya ada di mana-mana, di piutang pembeli Anda, di barang-barang. Nah, Anda kan bingung, Pak. Jadi dengan adanya tabungan pendidikan gitu, misalnya Anda jual tabungan pendidikan, ini mengirit memori Anda untuk mengingat-ingat, untuk menyimpan sendiri uang untuk pendidikan itu. Mungkin nggak banyak, Pak, nggak banyak dibandingkan uang Bapak yang miliaran itu. Tapi ini masalah adalah kalau jenengan terkejut, oh tiba-tiba udah semesteran, itu aja, Pak. Jadi Anda masukkan ke hal yang paling menakutkan, bukan di kaya atau tidaknya, ya. Anda bisa contohkan di barang-barang lain aja. Misalnya Anda jual kosmetik, Anda jual ide, Anda mau ngajak teman, itu juga Anda kan menjual kan. Anda ingin supaya undangan pernikahan itu rame, itu kan Anda undangan juga. Jadi ini adalah membangun solusi. Jadi kuncinya ada di ketakutan yang paling menakutkan. Misalnya anggota, Pak, nasabah, yang paling membuat Bapak takut apa, Pak? Misalnya Anda jual rumah ya, iya pasti keamanannya, Mas. Nah di situ berarti orang ini membutuhkan keamanan yang tinggi. Anda tinggal jual keamanannya. Oh, kalau komplek perumahan yang kami buat itu satpamnya 2, Pak, dan posisi pengamannya, CCTV-nya itu juga bisa di order langsung kok, Pak. Nah jadi ketakutannya itu yang dimunculkan atau Anda korek di sana, sehingga orang itu akan membeli. Atau untuk ibu-ibu ini, ibu-ibu, karo konsumennya ibu-ibu itu biasanya sangat mengejar kenikmatan-kenikmatan berupa diskon, berupa hadiah-hadiah kecil gitu ya. Jadi sesuatu yang disenangi. Pak, di kita itu di etalase kalau Bapak nabung itu setiap 1 juta itu dapat undian hadiah, Pak. Nah itu kan dia kejar hadiahnya. Ada nasabah yang pindah-pindah bank hanya karena hadiahnya, karena bunga ataupun bagi hasil yang ditawarkan itu kan rata-rata hampir sama. Jadi dia hanya mengejar, saya pengen boneka itu loh, Pak, yang dipajang di situ. Jadi ada keinginan kuat untuk memperoleh hadiah berupa souvenir. Nah itu ya. Dan ingat, jangan banting harga. Jangan banting harga, karena Anda juga harus menguntungkan perusahaan di mana Anda digaji, atau Anda harus menguntungkan warung Anda atau praktik Anda. Jadi harus win-win ya. Dia menang, saya menang. Karena apa? Ada manfaat, udah ada harga di situ. Jadi Anda tidak perlu terbawa emosi untuk turut menurunkan harga. Oke, jadi membangun solusi itu adalah mengarahkan ke supaya yang dia takutkan itu apa, itu kita kasih ke dia. Yang dia inginkan itu apa, kita kasih ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.